ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat di neraka, karena memang Nabi mengunjungi neraka. Nabi melihat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala ada seorang imro'ah, perempuan yang julduha aswad, ya, yang kulitnya hitam, tinggi itu perempuan. Tapi itu perempuan dibakar, disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat ada seorang perempuan yang sedang disiksa di neraka. Nabi tanya sebabnya apa? Dikatakan sebabnya adalah, wahai Nabi, karena dia dulu ketika hidupnya pernah mengikat seekor kucing. Pernah mengikat seekor kucing, dia ikat, dia nggak kasih makan, dia nggak kasih minum, sampai kucing itu mati. Sampai kucing itu mati. Tuh Bu, liatin ya. Kan yang pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara cuma itu, kan dianggap remeh ya. Cuma ngikat doang, lah kucing ini bukan orang. Diikat, nggak makan tuh kucing, nggak minum sampai mati. Gara-gara itu dia disiksa, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kucing. Lalu bagaimana dengan orang? Bagaimana kalau yang disakiti adalah para ulama? Apalagi lebih-lebih yang disakiti adalah para habaib, para dzurriyyatur rasul, yang Allah katakan dalam firman-Nya, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, katakan, aku tidak meminta upah, tapi aku minta al-mawaddah fil qurba, sayangi para habaib. Walaupun habib itu berbuat salah, kesalahannya jangan ikutin, tapi cintanya wajib. Siapa saja, kiaikah, abuyakah, ajengankah, yang mengajarkan kita untuk benci kepada habaib, maka demi Allah jangan ikutin. Karena ajarannya bukan yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kucing saja gara-gara dizalimi dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bagaimana dengan seorang habib, dengan seorang kiai, dengan seorang ustadz yang dia disakiti dan dizalimi? Maka pasti yang menzalimi, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu. Ingat pengadilan akhirat. Fakama tadinu tudan, i'mal masyita. Ente berbuat apa aja terserah ente. Ingat, sebagaimana ente perbuat nanti ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita berbuat zalim ya. Jangan sampai kita berbuat zalim. Ada orang ngeracunin orang itu mati. Ada orang ngebunuh orang. Ingat, semuanya ada perhitungannya. Ada hukumannya bagi dia, dan di sana kita nggak bisa berbohong. Tangan kita ya bisa berbicara, kaki kita bisa berbicara, perut kita bisa berbicara, mulut kita ditutup. Hati-hati, cuma gara-gara kucing mendapatkan nerakanya Allah. Dan juga ada dalam hadis, ada seorang perempuan penzina, pelacurnya udah kelas kakap kali ya. Ini Nabi yang menceritakan. Ini ada seorang pelacur, ketika dia jalan dia melihat ada seekor anjing. Kaleb, ini anjing ini hewan yang najis. Bunuh anjing boleh nggak? Ditanya, membunuh anjing boleh nggak? Hah? Hukumnya sunnah, haram, mubah, makruh. Ayo lo, membunuh anjing Bu boleh nggak? Anjing tetangga nih kita bunuh lah, anjing hewan najis itu boleh nggak? Nggak boleh. Haram membunuh anjing, nggak boleh ya. Nggak boleh kita bunuh anjing, kecuali al-kalbul akur, anjing gila, baru kita boleh bunuh. Kenapa? Karena dia mengganggu orang. Tapi kalau anjing yang biasa dipelihara, tapi kita orang Islam boleh merah anjing nggak? Tidak boleh. Ya, berbeda pendapat ulama, tapi jangan sampai kita miara anjing kalau bisa. Dan ngapain kita miara anjing? Apa manfaatnya miara anjing? Tapi mencintai anjing, menyayangi anjing, wajib. Itu hewan juga.
Imam Ahmad Rifai ketika ada anjing bulukan, anjing itu kena apa namanya, kena judam ya, penyakit kusta, itu sampai beliau keluar rumahnya 40 hari demi ngerawat anjing sampai anjing itu sembuh. Yang penting kalau ibu habis megang anjing, ibu cara membersihkannya beda dengan najis, mukhaffafah dan mutawas, dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu ya. Nggak bisa tergantikan dengan terigu, nggak, dengan gula pasir, nggak, harus dengan debu ya. Lihat, subhanallah, dia tolongin itu anjing, diambilin air ya pakai sepatunya, kemudian dia beri minum itu anjing sampai anjing itu kenyang. Sebab itu ketika dia wafat, maka ada orang yang melihat dia ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelacur, tapi karena menolong anjing 1 kali, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Bahkan kita sering, Habib juga sering menceritakan Imam Ghazali ketika wafat, ada orang tanya Imam Ghazali padahal ulama besar, yang mana kitab-kitabnya sering kita baca, bahkan di Hadramaut itu satu kewajiban baca kitab Imam Ghazali. Makanya orang yang benci Imam Ghazali dan karya-karyanya ini orang-orang Wahabi tetangga kita nih, yang kita doain dapat hidayah, jangan kaji kitab Ihya, katanya hadisnya palsu. Kita tanya, ente tahu nggak ulum mustalahul hadis? Apa itu hadis mu'an'an? Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Tadlis terbagi menjadi berapa? Nggak tahu, nah kan orang goblok. Tapi ngomong hadis dalam kitab Ihya palsu kata dia. Kalau dhaif, iya betul, memang ada beberapa yang dhaif, tapi dhaif itu belum berarti itu bukan hadis, tapi itu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sekarang hati-hati ya, berapa banyak orang ilmunya hanya di kerongkongan saja, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Imam Ghazali, demi Allah kalau ibu bapak cinta sama Imam Ghazali dan karya-karyanya, ibu bapak akan mendapatkan madad dan sir dari beliau. Siapa orang yang mengamalkan Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, insyaallah jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ya, ini Imam Ghazali imam besar. Tapi ketika beliau wafat, ada orang bertanya kepada beliau, ya Imam, bagaimana engkau? Saya alhamdulillah mendapatkan ampun dari Allah. Dengan apa wahai Imam? Apa kata Imam Ghazali? Bitubabin bariha alal galam wa ana aktub fataraktuhu hatta rawi. Saya masuk surga, saya diampuni dosa saya oleh Allah, padahal nggak pernah berbuat dosa ya. Ini tawadhunya beliau, artinya mendapatkan tempat yang enak, dijadikan kuburan raudhah min riyadil jannah karena seekor lalat yang ketika aku nulis dia hinggap di tinta aku biarkan itu lalat, karena rahmatnya aku kepada lalat sampai lalat itu kenyang. Gara-gara cuma lalat mendapatkan tempat yang indah. Makanya kita sama ya, kalau ada paku di jalanan kita buang, mudah-mudahan gara-gara itu kita masuk surga. Jangan sebaliknya, tebar paku. Waduh, sepi job gua nah, tebar paku dah. Kan identiknya yang tebar paku itu tukang tambal, walaupun bukan semua tukang tambal ban, betul, tapi identiknya seperti itu. Jangan sampai ya menyakiti hati sesama muslim. Jaga mulut kita, jaga tangan kita. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala.